Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta besok akan berakhir. Banyaknya pelanggaran selama PSBB dan masih tingginya penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat menjadi bukti PSBB dilaksanakan setengah hati. PSBB ini akan berlaku hari Jumat tanggal 10 pukul 00. Sudah lebih dari 10 hari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dan upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di ibu kota. Sayangnya, pelaksanaan PSBB di ibu kota tidak berjalan optimal. Banyaknya pelanggaran dan rendahnya tingkat disiplin masyarakat menjadi penghambat utama pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Himbauan sosial dan physical distancing serta kampanye tinggal di rumah serta bekerja dan belajar di rumah tidak dipatuhi dengan berbagai dalih. Selama pelaksanaan PSBB di ibu kota, tercatat hampir 19.000 pelanggaran dilakukan masyarakat. Pelanggaran didominasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengenakan masker serta kepatuhan mengikuti ketentuan pembatasan sosial saat berkendara di jalanan ibu kota. Ironisnya, petugas hanya memberi sanksi teguran dan bukan sanksi yang mendatangkan efek jera. Tidak hanya di jalanan ibu kota, di ruas tol, pelanggaran juga marak terjadi. Setidaknya terjadi 1.549 pelanggaran di pekan pertama PSBB DKI Jakarta. Pelanggaran lagi-lagi didominasi rendahnya kesadaran masyarakat mengenakan masker dan mematuhi pembatasan jumlah penumpang saat berkendara. Di tempat kerja, pelanggaran masih sangat banyak ditemui. Catatan di Snaker Trans DKI Jakarta, 34 perusahaan yang tidak termasuk pengecualian sesuai Pergub DKI nekat beroperasi saat PSBB. Akibatnya, perusahaan nakal itu harus ditutup petugas. Sementara, ratusan perusahaan yang mendapat dispensasi sesuai ketentuan terbukti gagal menjalankan protokol kesehatan. Akibatnya, perusahaan tersebut mendapat peringatan. Tidak hanya soal kedisiplinan warga, tingginya kasus harian pasien positif corona di ibu kota menunjukkan PSBB DKI Jakarta tidak optimal memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Sejak PSBB diterapkan di ibu kota, laju penularan corona masih sangat tinggi. Setidaknya lebih dari 100 pasien positif corona setiap hari di ibu kota, dengan angka kematian akibat corona di Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia. Dalam tataran teoritis, pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta memang menjadi langkah strategis memutus rantai penularan virus corona di ibu kota. Namun kenyataan di lapangan ternyata tak semudah itu dilaksanakan. Banyaknya warga yang masih harus bekerja, rendahnya kedisiplinan masyarakat, serta kurangnya ketegasan dan sanksi yang mendatangkan efek jera menjadi catatan yang harus dicermati pemerintah DKI Jakarta. Terlebih saat Anies Baswedan berencana memperpanjang pelaksanaan PSBB di ibu kota. Jangan sampai wacana ini justru mendatangkan masalah baru di ibu kota DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu hari jelang berakhirnya penerapan PSBB di Jakarta masih banyak dijumpai berbagai pelanggaran. Apakah PSBB DKI Jakarta efektif? Dan untuk membahas lebih dalam sudah bersama kami ada pengamat tata kota Kang Yayat Supriyatna. Selamat siang Kang Yayat. Selamat siang Mbak Lofi. Baik, Kang Yayat, ini sudah 14 hari, belum 14 hari besok berakhir PSBB di DKI Jakarta. Apakah efektif Kang Yayat? Kita akan lihat apakah selama pelaksanaan PSBB ini terjadi penurunan kasus atau tidak. Fakta menunjukkan kasusnya justru bertambah, meningkat ini. Yang meninggal meningkat, yang ODP dan PDP. Jadi pertanyaannya, ada yang kurang atau tidak terimplementasi secara maksimal dikaitkan dengan penerapan PSBB. Nah, hal yang penting bagi kita adalah mengapa ketika PSBB ini dijalankan masih banyak masyarakat yang berkeliaran. Nah, persoalannya kan ini antara memadamkan api atau mengelola panas dan asapnya. Apinya itu di mana? Di masalah kesehatan, di COVID-nya. Ini kita kan ingin fokus dilemanya menangani penyakitnya atau menangani ekonominya. Kalau misalnya fokus kepada penanganan ekonominya, kemudian persoalan penyakitnya tidak teratasi, tetap aja akan terjadi peningkatan kasus seperti yang kita lihat sekarang. Nah, yang perlu dievaluasi dari PSBB yang dijalankan ini sebetulnya adalah satu indikatornya. Apa penyebab angka tidak menurun ya dikaitkan dengan jumlah korban, jumlah yang meninggal, jumlah yang ODP dan PDP. Itu harus dilihat mengapa terus bertambah. Yang kedua, bagaimana respon masyarakat?
apakah sebetulnya masyarakat menyadari bahwa COVID ini berbahaya? Mana yang lebih berbahaya, persoalan COVID-nya atau persoalan ekonominya? Kelihatannya masyarakat sekarang ini karena persoalan ekonomi lebih abai kepada persoalan COVID-nya. Sudahlah, persoalan mati, persoalan sakit itu persoalan lain. Yang penting saya punya penghasilan, saya bekerja, saya punya pendapatan. Nah, ini kan dilema yang besar. Nah, sekarang kita ingin tanya dari PSBB ini, apakah ada tindak lanjut dalam upaya pengendalian yang lebih ketat? Contohnya begini. Keberhasilan sebuah kebijakan itu kan dilihat dari ketegasan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat. Kita mau model kayak mana nih ke depannya? Apakah model gaya Vietnam, gaya Cina, atau gaya Malaysia yang melockdown, menghentikan semua kegiatan ekonomi dan menghentikan transportasinya, kemudian memberikan santunan? Itu kan pilihan kalau pemerintahnya tegas. Atau kita membuat PSBB ini model gaya Jepang, gaya Korea, atau gaya Taiwan ketika disiplin masyarakatnya tinggi. Nah, kalau sekarang yang dihadapi sekarang, pemerintah kurang tegas, misalnya ada dualisme kebijakan, dan masyarakatnya tidak disiplin, nah ini lebih berat persoalannya. Jadi saya melihat nanti kalau misalnya akan diperpanjang oleh Pak Gubernur, maka Pak Gubernur harus mampu memberikan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan. Lebih tegas, lebih terukur, dan harus lebih berani. Ini persoalan keberanian. Kalau misalnya tidak berani berhadapan dengan masyarakat dengan ketegasan, maka persoalannya masyarakat menganggap ya kalau pemerintahnya tidak tegas, kami juga akan lebih mudah kemana-mana. Tapi kalau pemerintahnya tegas, maka implikasi dari ketegasan itu harus dibarengi dengan bentuk bantuan-bantuan yang diberikan. Baik. Karena persoalan bagi masyarakat tidak bekerja bisa mati di rumah. Kalau bekerja, ancaman juga gitu kira-kira. Baik, apakah sanksi untuk PSBB juga harus dievaluasi mengingat kesadaran masyarakat juga masih belum terlihat begitu? Iya betul, ini kan pertanyaannya, sanksi-sanksi yang diberikan ini masih pada tataran teguran, menyuruh push up, atau misalnya sekedar meminta untuk memakai masker. Kalau sebatas himbauan, teguran, atau sanksi fisik saja, ini tidak menjadi persoalan bagi masyarakat. Ya, kita hadapi saja. Tapi kalau ditetapkan dengan menahan orang, ini dilema juga. Di mana dilemanya? Yang ditahanan aja dikeluarin. Memberikan sanksi denda, masyarakat sedang kesulitan secara ekonomi karena tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak punya penghasilan. Atau sanksi apa lagi? Mengisolasi, harus disantuni. Nah, sekarang di sini harus betul-betul melihat secara lebih rinci. Kalau berani mengambil sikap, maka sanksinya pun harus tegas. Misalnya contoh, ya mohon maaf nih, model di Australia. Kalau kita tidak menjaga physical distancing atau social distancing, langsung kena denda 10 juta. Nah, itu kan menarik kan, karena masyarakatnya mampu membayar denda dan dendanya cukup berat. Karena bagaimanapun sebuah aturan, kalau aturan itu dengan sanksi yang tidak tegas dan tidak tinggi, masyarakat akan terus melakukan perlawanan atau tidak mentaati aturan. Nah, sekarang yang ingin kita minta kepada pemerintah adalah penerapan sanksi. Misalnya salah satu contoh, dengan sanksi tilang misalnya. Tilang misalnya 500.000 atau 1 juta itu menarik, karena orang langsung didenda tapi tidak dibayar di situ, tapi STNK-nya atau SIM-nya ditahan sampai prosesnya selesai. Baik, artinya memang sanksi dan juga kesadaran harus lebih serius lagi jika memang PSBB akan diperpanjang selanjutnya. Terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemprov DKI Jakarta berencana memperpanjang pelaksanaan PSBB. Pasalnya penanganan dan pengendalian COVID-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari. Pelaksanaan PSBB selama 14 hari yang diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 dinilai tidak cukup. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat bersama tim pengawas DPR RI penanggulangan COVID-19 menyatakan kondisi penyebaran COVID-19 di ibu kota masih belum terkendali. Sehingga Pemprov DKI berencana memperpanjang PSBB di DKI. Pembatasan ini memang menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 itu diberlakukan 14 hari. Padahal dalam kenyataannya wabah seperti ini itu tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB ini harus diperpanjang.
Namun belum dipastikan sampai kapan PSBB akan diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta juga meminta Dewan mengundang ahli epidemiologi untuk memperkirakan puncak pandemi. Masyarakat pun diimbau taat aturan selama PSBB, khususnya penerapan physical distancing, guna membantu menekan penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda.